siang anak-anak. Ya. Baiklah, sekarang untuk mulai pembelajaran di hari ini, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Yang pertemuan pertama lalu, beberapa minggu yang telah berlalu itu Ibu suka catat tentang DP materi-materi yang orang mau bahas. Jadi pertama di bab 1 orang mau belajar tentang AI. Jadi kita mau cari tahu dulu apa sih itu kecerdasan buatan, apa sih itu AI. Jadi untuk itu Ibu sekarang mau kasih kamu Mbak Uni itu video. Jadi Ibu harap sementara Mbak Uni jangan baku sedu, jangan baku sedu, fokus supaya sebentar ada sesi diskusi ataupun tanya jawab boleh mendapat isu. Ini dalam tujuan pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis AI dan perkembangannya. Yang ketiga, memahami cara kerja AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengevaluasi dampak positif dan negatif AI bagi masyarakat. Dan yang terakhir 5, menganalisis aplikasi AI di berbagai bidang. AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Davos
Jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari latihan melatih, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Itu dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memiliki sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa tergabung dalam pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan oleh AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk mengajarkan tujuan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjaga kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan digital satelit untuk memantau
Jadwal temu itu sama dengan itu orang mama atau papa mau pergi berobat di Manado, orang mau kasih surat rujukan. Jadi pakai sistem online. Jadi semua mendaftar dari masih di Talaut, supaya sampai Manado langsung mau masuk di rumah sakit. Soalnya tidak perlu lagi mau mendaftar secara manual karena sudah daftar online. Harus sampai di sana mau periksa, so langsung pakai alat. Soalnya ada lagi dokter mau baca reka-reka ini sakit apa dia. Baru kalau di bidang pertanian tadi ada bilang mau perkirakan itu hasil panen dengan nilai 8. Baru di bagian itu oto lagi otomotif tadi ada bilang oto yang boleh mengemudi sendiri. Dan ada DP sopir di dalam, mana dia boleh berjalan sendiri. Karena itu dorong soator itu rute perjalanan pakai AI sama dengan di Google Maps. Kalau biar orang tahu itu jalan, maka orang langsung dapat tahu. Jadi sekarang kamu petugas sekarang mau bikin kegiatan yang di RKS. Jadi bikin kertas itu nama kelompok, sedangkan di kamu ke buku pakai kamu ke nama masing-masing, tulis masing-masing lagi. Selain buku banyak bu yang di kertas ini. Yang ada HP boleh cari di HP. Mari di sini dengar. Komputer yang boleh membuat pikir, boleh belajar, dengan boleh melakukan pekerjaan sama dengan manusia. Itu tadi ada bilang di video. Atau yang tidak dapat dengar ada bilang itu tadi di video. Kemudian tuliskan 3 contoh penerapan AI yang pernah kamu gunakan atau kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis AI yang kamu pernah pakai, kamu suka pakai cici, kebanyakan tuh kamu baru suka pakai ChatGPT atau apa yang di kehidupan sehari-hari. Kemudian buatlah map. Jadi di sini ada di bidang transportasi, terserah kamu mau pilih kesehatan, hiburan atau pendidikan. Jadi kamu cari tahu. Misalnya kalau transportasi, aplikasi yang saya pakai di transportasi apa-apa. Banyak tuh di aplikasi itu kamu bikin dalam bentuk gambar atau kamu bikin dalam bentuk itu struktur macam struktur organisasi boleh. Jadi mau gambar itu di bagian belakang sini di RKS. Kalau sudah mau maju di depan mau presentasi. Kerjakan RKS. Satu, dua, tiga.
AI kami dia berpakai di rumah apa? Ini yang mau bikin. AI yang kamu rasa itu yang mesin yang boleh membuat kerja manusia di rumah apa? Yang boleh kamu kenapa? Apa? Itu lalu pernah itu ada bilang di pertemuan pertama. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jawaban bidang ilmu komputer dan fokus pada pengembangan sistem yang dapat mengantar penumpang, kebutuhan yang tepat dan adanya layanan seperti mengantar makanan dan
Tidak ada. Pada orang tuanya itu kan mencuri yang 40. Dan kelompok-kelompoknya dipersilakan. Ada yang mau bertanya di kelompok 2? Tepuk tangan kelompok 2. Kami dari kelompok 3 menyatakan hasil istiqomah. Dapat dijelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan. Jawaban. Komputer yang merupakan sistem atau yang sama mesin yang dikembangkan komputer jika dapat meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, penalaran, pemecahan masalah seperti persepsi visual dan penampilan dengan bahkan melampauinya. Terus dari 3 contoh beberapa hal yang menggunakan atau yang dalam persidangan. Jawaban asisten, pribadi, das, kendaraan, otonom, rekomendasi, dulu. yang intelijen. Jawaban kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk melakukan tugas-tugas biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar mengerjakan masalah mengenai bola dan
orang ke kelompok. Dari materi yang kamu so belajar tadi, Roh, soal kamu so isi, apa yang kamu ada apa yang menurut kamu menarik dari materi tentang kecerdasan buatan? Apa yang menurut kamu menarik dari kelompok 1? Menurut kamu apa yang menarik dari materi ini? Tentang apa? Kecerdasan buatan. Yang paling menarik cuma itu, kecerdasan buatan. Kalau berdua, yang menurut kamu menarik apa? Rasa senang atau rasa pasti atau rasa lapar ada belajar di AI? Yang lebih senang apa? Jangan bilang berbilang, jangan bilang kurang senang. Kelompok 3, apa yang bikin kamu menurut kamu menarik dari materi tentang kecerdasan buatan? Hah? Komputer yang bisa mengembangkan sistem. Kalau kelompok 4, yang menarik dari materi kecerdasan apa? Penggunaan AI supaya mulai mau belanja dan tidak mau keluar rumah. Kelompok 5, jadi kalau kelompok 5 dorong merasa menarik karena membantu itu dorong ke proses pembelajaran itu AI. Jadi kecerdasan buatan membantu proses pembelajaran. Jadi kesimpulannya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI itu adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meningkatkan berpikir dan belajar dan mengambil keputusan layaknya manusia. Jadi komputer yang boleh belajar, boleh berpikir dengan melakukan kerja seperti manusia. Kemudian jenis-jenis AI meliputi Nero, itu hanya bisa melakukan tugas tertentu, misalnya itu mesin cuci baju, berarti hanya untuk mencuci baju. Kemudian General AI itu mampu berpikir layaknya manusia di berbagai bidang. Tadi itu di bagian bidang transportasi, itu orang mau pakai aplikasi Gojek. Di bidang kesehatan, orang mau pakai untuk mau diagnostik penyakit, kemudian mau pantau itu tentang keadaan